Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama berdiskusi tentang salah satu hal yang diharamkan dalam syariat Islam yang terkait dalam sebuah transaksi, yakni perkara masalah riba. Tentunya perkara riba ini sangatlah penting untuk kita pahami bersama karena banyak sekali ternyata hal-hal yang terkait dalam transaksi keseharian kita secara tidak kita sadari kita terjerumus ke dalam sebuah dosa daripada perbuatan riba itu sendiri. Kita akan masuk yang pertama kali terhadap pengertian masalah riba. Riba berasal dari kata bahasa Arab yang memiliki asal kata roba yarbu dan memiliki makna az-ziyadah atau sebuah tambahan. Tentunya tambahan ini berlaku terhadap sebuah transaksi di mana ketika seseorang melakukan tukar menukar atau melakukan jual beli dan kemudian dalam transaksi tersebut ada sebuah tambahan dari salah satu pihak yang mana kemudian tambahan itu dapat merugikan pihak yang lain. Seperti contohnya seseorang yang menukar uang 100.000, kemudian dia menggantinya dengan uang receh kurang dari 100.000 atau lebih dari 100.000, misalkan 99.000. Nah, dalam konsep tukar menukar uang ini di dalamnya meskipun ada keridhaan di antara kedua belah pihak, tapi di situ terdapat transaksi yang disebut dengan riba itu sendiri atau sering disebut dengan transaksi ribawi. Nah, itu seringkali tidak kita sadari teman-teman semuanya, hal tersebut ternyata masuk ke dalam sebuah dosa yang sangat besar sekali. Jika kita merujuk kepada hukum Islam yang terkait dengan hukum riba itu sendiri teman-teman semuanya, maka kita akan melihat bahwasanya riba itu memiliki dosa yang sangat besar sekali bagi pelakunya. Di sini dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riba itu mempunyai 73 pintu. Dan yang paling ringan dosanya yakni seperti seseorang anak yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Bayangkan begitu besar dosa pelaku daripada pelaku riba ini, tapi seringkali kita tidak menyadarinya dan mungkin na'udzubillah sering kita juga melakukannya dalam setiap transaksi kita. Bahkan dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba yang belum dipungut jika kamu termasuk daripada orang-orang yang beriman. Di sini Allah menegaskan bagi mereka yang tidak mau meninggalkan daripada perkara riba tersebut, maka Allah dan Rasul-Nya langsunglah yang akan memerangi mereka. Maka begitu besar daripada pelaku transaksi riba tersebut. Dan na'udzubillah, kita berharap kepada Allah supaya Allah selalu menjauhkan kita daripada sebuah perkara dan transaksi yang memiliki dosa besar tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam pembagian daripada riba itu sendiri atau klasifikasi perkara riba. Riba dalam Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah riba nasiah, yang kedua adalah riba fadl. Riba nasiah di sini adalah sebuah tambahan yang ditentukan di awal transaksi. Misalkan si A meminjam uang 100.000 ke B. Nah, kemudian si A akan mengatakan saya akan mengembalikan uang 100.000 ini bulan depan. Kemudian si B mengatakan, baik, kalau begitu bulan depan engkau mengembalikannya 110.000. Jadi ada sebuah tambahan yang sudah ditentukan di awal transaksi itu sendiri. Nah, ini merupakan salah satu model riba yang sering kita jumpai. Ya, salah satunya mungkin di dalam sebuah sistem perbankan atau koperasi yang menerapkan simpan pinjam atau pinjaman secara tunai, seringkali
meminta uang bunga di depan dalam pengembaliannya. Yang kedua masuk ke dalam pembagian riba, yakni riba fadl, di mana riba fadl ini adalah sebuah tukar menukar barang yang sejenis dengan adanya sebuah tambahan. Misalkan contohnya beras raskin yang seringkali didapatkan oleh para, mohon maaf, orang-orang miskin di Indonesia mendapatkan bantuan beras raskin seringkali 5 kg. Tapi seringkali mereka tidak mau juga memakan beras raskin tersebut, sehingga mereka berusaha menukarnya dengan beras yang lain yang mungkin layak untuk dikonsumsi, sehingga mereka seringkali menukarnya dengan beras rojo lele. Jadi 5 kg beras raskin ditukar dengan 2 kg beras rojo lele. Meskipun harganya dibilang sama, misalkan 5 kg beras raskin 20.000 harganya dan rojo lele 20.000, sebanyak 2 kilo saja, kemudian ditukar meskipun harganya sama. Nah, ini terdapat apa? Terdapat kekurangan dalam sebuah timbangan dari barang yang sejenis karena sama-sama beras. Disinilah dalam syariat Islam dilarang kita menukar barang, ya, tukar menukar barang yang sejenis dan kemudian ada tambahan dalam takaran atau timbangannya. Nah, sehingga ketika tadi ditukar antara 5 kg beras raskin dengan 2 kg beras rojo lele, nah di situ terdapat larangan dalam syariat Islam ketika seseorang melakukan transaksi tersebut. Nah, inilah beberapa jenis daripada riba itu sendiri. Kemudian ada juga beberapa ulama yang membagi riba itu menjadi 4 bagian. Maka kalau kita lihat secara garis besar riba itu dikelompokkan menjadi 2. Ini ada yang membagi demikian. Yang pertama adalah riba yang terkait dengan hutang piutang. Kalau tadi kita menyebutnya dengan riba fadl. Yang kedua riba nasiah, mohon maaf. Yang kedua kita menyebutnya dengan riba jual beli. Ya, ini yang sering terjadi dalam sebuah transaksi jual beli. Nah, pada kelompok yang pertama, di situ yang mengenai riba hutang piutang terbagi lagi menjadi 2, yakni riba qard dan riba jahiliyah. Qard ini dalam bahasa Arab artinya sebuah pinjaman. Jadi, kalau dalam pengertian riba qard di sini adalah suatu manfaat atau kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap orang yang berhutang. Jadi seperti apa? Seperti yang kita contohkan di awal tadi, pinjam 100.000 kemudian diminta untuk mengembalikan 110.000. Nah, ini bagian daripada riba qard. Yang kedua riba jahiliyah. Nah, dalam hal ini hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan. Nah, riba jahiliyah ini seringkali masuk ke dalam sebuah denda dalam pinjaman. Kalau riba qard tadi bunga, kalau riba jahiliyah di sini adalah denda karena seringkali orang yang meminjam tidak mampu membayar ketika jatuh tempo. Nah, ini juga bagian daripada riba jahiliyah karena dikatakan jahiliyah karena orang-orang jahiliyah terdahulu mereka biasa melakukan hal tersebut sehingga turunlah larangan dari dalam syariat Islam mengenai larangan transaksi dengan mengambil keuntungan daripada denda tersebut. Nah, kemudian masuk pada kelompok yang kedua, riba dalam jual beli. Itu juga terbagi menjadi 2, ada riba fadl dan juga ada riba nasiah. Nah, riba fadl ini adalah sebuah pertukaran barang yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Nah, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk jenis-jenis barang ribawi, ya, seperti emas, perak, beras, bahan makanan pokok, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semuanya, dalam riba fadl ini seperti yang sudah kita contohkan di awal tadi, menukar beras raskin dengan beras rojo lele yang sama-sama beras tapi memiliki apa? Takaran dan timbangan yang berbeda, sehingga disebut dengan riba fadl, riba dalam kelebihan, dalam pertukaran. Kemudian yang terakhir ada riba nasiah. Ini penangguhan penyerahan atau penerimaan barang jenis barang yang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Nah, dalam hal ini sebenarnya riba nasiah ini seperti layaknya tadi yang kita contohkan bahwa
sebuah jual beli yang kemudian dalam jual beli itu ada penangguhan dalam penyerahan barang-barang ribanya, sehingga sehingga memunculkan di dalamnya riba nasi'ah. Misalkan kita beli emas, kemudian ketika membeli emas itu tidak langsung diserahkan pada awal waktu transaksi, tapi penyerahannya mungkin kapan? Bulan depan. Nah, padahal bulan depan bisa jadi harga emas itu bisa naik dan bisa jadi turun. Nah, disinilah yang disebut dengan atau contoh daripada riba sebuah nasi'ah. Nah, teman-teman semuanya, mungkin ini saja yang sebentar bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lebih detail lagi dalam perkuliahan kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.